Pemirsa, liburan ke luar negeri tentunya membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan dana liburan ke luar negeri? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, ini namanya liburan ke luar negeri, ini pastinya menyenangkan ya Pak Freddy ya. Tapi juga butuh banyak biaya. Nah, apakah memang untuk berlibur ke luar negeri itu membutuhkan banyak biaya? Biaya yang sangat mahal. Apakah memang begitu? Oke, baik liburan di dalam negeri maupun luar negeri, biayanya bisa kita pilah-pilah berdasarkan beberapa komponen yang paling besar, yaitu transportasi, akomodasi, konsumsi untuk makan, dan biaya-biaya khusus untuk atraksi tertentu misalnya. Yang paling jelas perbedaannya, paling mahal tentunya transportasi, biaya pesawat untuk ke negara tujuan. Tetapi yang biaya lain-lainnya, akomodasi, transportasi, konsumsinya, mungkin ada yang bisa ditekan, bisa kita siasati untuk lebih hemat. Misalnya di negara-negara tertentu yang transportasi publiknya sudah bagus dan efisien, malah mungkin biayanya bisa lebih murah dibandingkan liburan di dalam negeri, tapi kemana-mana harus sewa mobil atau naik taksi gitu. Jadi total-total biaya transportasi pesawat lebih mahal, tetapi biaya yang lain mungkin bisa kita tekan. Saya rasa tidak identik dengan mahal, apalagi kalau kita sudah persiapkan keuangannya dengan matang. Oke, tentunya kita harus mempersiapkan keuangannya dengan matang ya. Tapi seperti apa caranya Pak Freddy? Oke, liburan ke luar negeri biasanya ada dua nih. Yang satu impulsif, yang tiba-tiba aja gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, oh ternyata ada hari libur kejepit nih gitu. Kemudian ada promo tiket murah, kita jadi pengen pergi. Yang kedua, liburan ke luar negeri yang memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Misalnya 3 tahun lagi ada reuni keluarga, kita kumpul di Singapura misalnya, atau 3 tahun lagi mau menghadiri wisuda anak kita di suatu negara gitu. Nah, jadi beda. Yang harus benar-benar kita persiapkan justru yang jangka pendek, yang mendadak itu gitu. Kalau mendadak, yang pertama kita harus lakukan adalah biayanya kita harus secara kasar kita ketahui gitu dari cari informasi dari internet dan sebagainya. Dan yang kedua, apakah biaya tersebut bisa kita cukupi dengan pendapatan bulanan kita. Jangan sampai atau idealnya jangan sampai kita mengganggu dana darurat. Harusnya dana darurat tidak digunakan untuk liburan. Tetapi kalau memang nggak cukup nih, butuh sedikit mengorek dari dana darurat, kita juga harus pastikan ini apakah bisa langsung diisi ulang bulan depannya gitu ya. Harus realistis, jangan sampai gara-gara liburan 2 minggu tapi dana darurat kita kosong berbulan-bulan. Itu untuk yang jangka pendek persiapannya. Dan juga jangan sampai liburan sebentar kemudian hutangnya kembali dari liburan banyak ya. Betul. Begitu ya Pak Freddy ya. Nah, kalau yang untuk jangka panjang bisa saja dengan reksadana kita siapkan. Oke, reksadana yang paling pas ini biasanya bagaimana ya? Karena reksadana untuk persiapan liburan, kan biasanya reksadana itu untuk persiapan masa pensiun, untuk persiapan pendidikan. Ini untuk liburan, bisa? Bisa, ini yang menarik dan mungkin banyak yang salah kaprah gitu ya. Sebenarnya investasi, mau di reksadana atau dimanapun, investasi itu kan intinya berusaha supaya uang kita bertumbuh di atas inflasi agar kita bisa mempertahankan daya beli. Nah, belinya apa? Sebenarnya itu hak setiap investor tadi gitu. Memang harus ada prioritas untuk membeli atau membiayai pendidikan atau pensiun. Prioritasnya harus lebih tinggi dibandingkan untuk membiayai hobi. Untuk liburan misalnya. Tetapi kalau untuk katakan anak muda nih, baru lulus kuliah, baru punya gaji sendiri, belum punya tanggungan, mungkin buat dia adalah prioritas yang utama itu liburan, tapi tetap nggak bisa seperti itu. Dari sedini mungkin yang namanya prioritas untuk dana pensiun, untuk masa depan, untuk pendidikan anak itu harus tetap utama. Baiklah Pak Freddy, terima kasih banyak atas kehadirannya ya Pak ya. Sama-sama, Mbak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh